Selamat malam. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Imade Dwi Putra Arsana, Eskom MT, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah metodologi penelitian. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Agus Pamudita dengan NIM 2201010501. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web di SD Negeri 3 Sukawati. Selanjutnya, di sini ada daftar isinya. Yang pertama, bab 1, pendahuluannya. Yang kedua, bab 2-nya ada tinjauan pustaka. Bab ketiga, ada analisis dan perancangan. Di bab 1, pendahuluan yang pertama ada latar belakangnya, yaitu sistem informasi memiliki peranan krusial dalam operasional perpustakaan, terutama di lingkungan sekolah. Yang kedua, ada peranan sistem informasi bagi perpustakaan dirasa sangat penting untuk mempermudah proses operasional perpustakaan. Yang ketiga, ada pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan menggunakan model SDLC, air terjun, atau waterfall. Sini yang selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu masalah dalam pengelolaan data administrasi seperti kesalahan pencatatan peminjaman dan kesulitan siswa dalam mencari buku. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, mempermudah akses informasi bagi pengguna. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam proses administrasi. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Di sini selanjutnya ada manfaat penelitiannya, yaitu penelitian ini dapat diharapkan digunakan untuk meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan dalam proses administrasi. Dan yang keempat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Selanjutnya, ada batasan masalahnya. Yang pertama, batasan tempat atau lokasi. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan perpustakaan di SD Negeri 3 Sukawati dan tidak mencakup perpustakaan di institusi lain atau jenis perpustakaan lainnya. Yang kedua, batasan penggunanya, yaitu sistem ini hanya akan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan di SD Negeri 3 Sukawati, yaitu petugas perpustakaan, guru, dan siswa. Yang ketiga, ada batasan fiturnya. Fitur yang akan dikembangkan dalam sistem ini terbatas pada pengelolaan data anggota, pengelolaan data buku, transaksi peminjaman, dan pengembalian, serta laporan statistiknya. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustakanya. Di sini ada penelitian terdahulu. Terkait penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penting bagi peneliti untuk mencari dan mengetahui penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tujuan menghindari kesamaan atau duplikasi, serta dapat melihat korelasi atau hubungan dari penelitian yang akan digunakan agar dapat menambah kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan saat ini. Di sini yang pertama ada Datuk Muhammad Nasaruddin, Dian Hidayati, Julita Lindriani, Padlan, tahun 2023, yaitu penerapan sistem informasi manajemen perpustakaan sekolah. Yang kedua ada dari Yopi Yazaki dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Sekolah untuk peningkatan efisiensi dan fleksibilitas di SMK Negeri 1 Muara Enim, Sumatera Selatan. Yang ketiga ada dari Adnan Al-Bukti dan Denny
Kurniadi tahun 2021, yaitu perencanaan sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web pada SMK Semen Padang. Yang keempat, ada dari Musida dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa di SMA Negeri 1 Berau. Dan yang kelima, ada dari Tin Silvana, Asyaf Saiful Rahman, Devi Rosviantika yang berjudul Manajemen Perpustakaan Berbasis Sistem Informasi guna meningkatkan kemandirian dan optimalisasi tata kelola perpustakaan sekolah dasar sekecamatan Jatinangor. Yang kedua, ada kajian teori penelitian, yaitu pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sering disebut dengan proses pengembangan sistem atau sistem development. Pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Banyak metode sistem yang tersedia. Metode yang paling dikenal disebut juga sebagai sistem development life cycle. Sini ada fungsi penelitian, yaitu metode waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam model SDLC. Model waterfall sering disebut model sekuensi linier atau alur hidup klasik. Pada tahap ini, penting untuk memahami fitur-fitur yang diperlukan, seperti pengelolaan data anggota, pengelolaan koleksi buku, dan sistem peminjaman. Dengan mendefinisikan kebutuhan secara jelas, tim pengembang dapat memastikan bahwa sistem yang akan dibangun memenuhi ekspektasi pengguna. Di sini bab 3, ada analisis dan perancangan. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Tiga Sukawati yang beralamat di Banjarlumpang, Sukawati, Gianyar, Bali. Waktu penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 sampai sekarang. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data terkait pengelolaan perpustakaan, termasuk data buku, data anggota, dan transaksi peminjaman. Data buku mencangkup informasi seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, jumlah salinan, status kesetiaan. Data anggota meliputi nomor identitas, alamat, nomor telepon, tanggal bergabung, dan status keanggotaan. Yang kedua, sumber data yang diperoleh dari catatan perpustakaan yang ada, baik dalam bentuk fisik maupun digital, serta wawancara petugas perpustakaan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai proses pengelolaan. Data yang dikumpulkan akan dibagi menjadi data latih dan data uji untuk pengujian sistem. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan adalah yang pertama, ada perangkat keras, yaitu laptop yang berprosesor Intel Core i5 dengan hard disk 512 GB SSD, monitor 13,3 inch widescreen 2560x1600, 227 ppi, 500 nit, retina display. Operating sistemnya yaitu Windows 11. Perangkat lunaknya yaitu sistem operasi Windows 11, bahasa pemrograman PHP, database MySQL, framework Laravel, dan editor Visual Studio Code. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu pertama observasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berdasarkan pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan perpustakaan di SD Negeri 3 Sukawati. Data yang diperoleh mencangkup cara peminjaman dan pengembalian buku, interaksi antara petugas perpustakaan dan anggota,
serta penggunaan fasilitas yang ada di perpustakaan. Dan selanjutnya ada wawancara, itu metode ini untuk mengumpulkan data, melakukan percakapan langsung dengan petugas perpustakaan dan anggota. Wawancara dilakukan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan, serta harapan dan kebutuhan pengguna terhadap sistem informasi manajemen perpustakaan. Dan selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu metode ini untuk memperoleh data berdasarkan dokumen dan literatur yang ada berkaitan dengan pengembangan sistem informasi perpustakaan. Melalui literatur review, peneliti mengumpulkan informasi dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan untuk mendukung proses penelitian. Di sini ada tahapan penelitiannya, yaitu yang pertama ada pendahuluan, menentukan topik, kedua identitas masalah, menentukan tujuan penelitian, menentukan tujuan batasan masalah. Yang kedua ada studi pustaka, melakukan studi pustaka. Yang ketiga ada perancangan sistem, yaitu observasi, mengumpulkan data, processing data, training data, dan pengujian model. Yang keempat ada hasil akhir, yaitu menampilkan hasil yang dibuat. Yang kelima, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pengembangan sistem informasi, yaitu metode waterfall. Yang pertama ada requirement, yang kedua ada design, yang ketiga ada implementation, yang keempat verification, dan yang terakhir ada maintenance. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.